Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri Sahadi, mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairul Ternate. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan pembelajaran ekonomi kerakyatan, lebih tepatnya dengan topik pembahasan politik dan kebijakan dalam ekonomi kerakyatan. Oke, sebelum kita jauh membahas terkait dengan politik dan kebijakan ekonomi kerakyatan, terutama kita harus memahami apa itu ekonomi kerakyatan, di mana sudah jauh sebelum itu sudah dicetuskan oleh proklamator kita, salah satu proklamator Dr. Anus Muhammad Hatta, yang dimana beliau menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Nah, konsep ini merupakan sistem ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Nah, di mana tujuannya adalah berpacu pada Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 1 sampai 3, di mana untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung. Setelah kita memahami konsep dari ekonomi kerakyatan, selanjutnya kita perlu membahas terkait dengan peran politik dalam ekonomi kerakyatan. Nah, terkait dengan peran politik, politik ini merupakan suatu proses pengambilan keputusan baik dari kelompok, organisasi maupun negara. Maka kalau kita kaitkan dengan ekonomi kerakyatan, berarti suatu proses pengambilan keputusan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang politik, maka kita tidak terlepas dengan pemerintah, karena pemerintah merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa poin terkait dengan peran politik dalam ekonomi kerakyatan, di mana politik memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan melalui yang pertama ada perumusan kebijakan. Di sini pemerintah harus merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM dan koperasi. Ini termasuk pengaturan yang memudahkan akses modal, pelatihan, dan pemasaran produk lokal. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemberian insentif, di mana di sini kebijakan fiskal dan non fiskal seperti pajak yang lebih rendah untuk UMKM serta dapat mendorong pengembangan sektor ini, di mana peran pemerintah dalam pemberian insentif ini memberikan pajak yang lebih rendah untuk sektor UMKM ini. Karena apa? Untuk mendorong pengembangan dalam sektor ini. Nah, kemudian ketiga adalah partisipasi masyarakat, di mana pemerintah harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ini penting agar apa? Agar kebijakan yang diambil itu sesuai dengan kebutuhan dalam konteks lokal, di mana partisipasi masyarakat itu perlu, karena baik dalam segi perencanaan, baik dari monitoring dan sebagainya. Nah, kemudian daripada itu, lalu kira-kira kebijakan apa yang mendukung ekonomi kerakyatan? Nah, di sini mungkin ada beberapa kebijakan yang dapat kita terapkan untuk mendukung ekonomi kerakyatan, yaitu meliputi yang pertama adalah program pemberdayaan UMKM, di mana program ini kita membuat program pelatihan, kemudian akses pasar, dan kemudahan dalam perizinan usaha bagi pelaku UMKM. Nah, kebijakan ini kita lakukan karena apa? Karena dengan pemberdayaan UMKM ini, para pelaku UMKM itu butuh program pelatihan, butuh pelatihan, pembinaan, pembimbingan. Untuk apa? Untuk bisa mengakses pasar yang lebih jauh. Kemudian soal perizinan itu kita harus permudahkan. Karena apa? Dengan kita memudahkan proses perizinan usaha bagi pelaku UMKM, maka penerapan pengembangan dalam sektor ini itu bisa cepat. Kalau misalnya kita perketat soal perizinan usaha dan sebagainya, maka perkembangan sektor ini akan mengalami stuck. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan yang kedua, itu koperasi dan usaha bersama. Di sini kita atau pemerintah itu perlu mendorong pembentukan koperasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkolaborasi dalam berbisnis dan meningkatkan daya tawar mereka. Kemudian yang ada yang ketiga terkait dengan akses pembiayaan, di mana di sini pemerintah harus menyediakan skema pembiayaan yang mudah diakses oleh pelaku UMKM atau masyarakat. Karena apa? Salah satu contoh itu seperti kredit usaha rakyat atau KUR dan lembaga keuangan mikro, sehingga dari pembiayaan ini bisa fasilitas para pelaku UMKM untuk pengembangan usaha mereka. Nah, selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur. Di sini investasi dalam infrastruktur yang mendukung distribusi produk lokal seperti pasar tradisional dan akses transportasi. Nah, pemerintah tidak hanya melihat baik dari segi program pelatihan, kemudian cara mengakses pasar, kemudian soal perizinan, kemudian terkait dengan akses pembiayaan baik koperasi dan sebagainya. Akan tetapi pemerintah harus melihat terkait dengan pasar, terkait dengan
bagaimana produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM ini dia harus dikemanakan. Maka investasi dalam infrastruktur yang mendukung itu perlu adanya pendistribusi produk lokal, kemudian pasar tradisional juga perlu untuk dimana terjadi transaksi di sana untuk jual beli produk-produk yang sudah diproduksi oleh UMKM, yang terutama terkait dengan akses transportasi. Nah, di mana di sini pemerintah harus turun untuk melihat bagaimana pengembangan pelaku UMKM baik dari proses produksi hingga distribusi. Tentu dalam proses implementasi kebijakan pasti ada tantangannya, karena meskipun banyak kebijakan yang dapat mendukung ekonomi kerakyatan, tetapi pastinya terdapat beberapa tantangan. Seperti yang pertama itu ada birokrasi yang rumit, di mana di sini proses perizinan yang berbelit-belit dapat menghambat pengembangan usaha kecil. Karena sudah saya sampaikan tadi, kalau ketika kita melakukan pengetatan dalam proses perizinan, maka yang terjadi apa? Akan menghambat bagi para pelaku UMKM dalam pengembangan usaha mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kurangnya koordinasi. Di sini seringkali terdapat kekurangan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi lokal. Di sini yang kita lihat, pemerintah kalau ketika melakukan program-program pemberdayaan dengan program pelatihan itu hanya setingkat seremoni saja. Karena apa? Ketika selesai dari proses pelatihan sudah tidak ada kontrol, sudah tidak ada evaluasi, sehingga apa? Ketika bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam kebijakan soal pemberdayaan UMKM, ketika bantuan itu diberikan sudah tidak lagi ada kontrol, sehingga apa? Bantuan-bantuan yang diberikan ini tidak efektif karena tidak ada kontrol dan tidak ada evaluasi dari pemerintah, sehingga itu yang menjadi tantangan kita dalam mengimplementasi kebijakan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu ada ketidakpastian politik. Nah, di mana perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau tidak konsisten dapat merugikan pelaku usaha yang telah berinvestasi. Di mana ketidakpastian politik ini sangat berpengaruh juga kepada pelaku-pelaku UMKM. Karena apa? Karena ketika sudah berjalannya proses produksi dan pengembangan usaha mereka, ketika tiba-tiba terjadi perubahan kebijakan dan sebagainya, itu akan mengganggu aktivitas mereka. Contoh seperti kita ambil satu kasus dalam pada waktu itu kita kena musibah COVID-19, di mana pandemi ini yang merubah kebijakan kita yang tadinya kita masih bisa keluar, sehingga timbullah kebijakan yang membuat kita tidak bisa keluar rumah. Nah, ini yang menjadi perubahan-perubahan kebijakan seperti ini yang akan menghambat dan merugikan bagi pelaku usaha. Alhamdulillahnya kemarin itu ada proses pengembangan itu melalui dengan digital teknologi, kemudian akhirnya para pelaku UMKM ini bisa bertahan pada waktu itu. Dari berbagai pemaparan poin-poin yang tadi, maka di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa politik dan kebijakan ekonomi kerakyatan itu ternyata memainkan peran yang krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi lokal. Karena dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang baik, ekonomi kerakyatan dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.